Halo, apa kabar? Eh, Kalau kita mau melakukan perjalanan, itu biasanya selain kita nyiapin sepeda kita, itu yang jadi kendala adalah gimana caranya barang-barang bawaan kita tuh nyaman. Supaya apa? Supaya semua kebutuhan bisa terpenuhi selama perjalanan, tapi tetap kita bersepedanya juga tetap nyaman. Nah, ini yang ini kebetulan kalau kita keluar kota, saya sama istri itu pakai sepeda lipat ini. Karena kita bukan tipe yang suka genjot dari rumah sampai ke tujuan, enggak. Tapi kita sifatnya fun, piknik. Jadi kita tuh selalu bawa sepeda lipat, kemudian kita naikin ke bus, kita naikin ke kereta, ataupun kita naikin ke pesawat. Nah, sepeda yang biasa kita bawa ini. Nah ini bracket untuk tasnya itu untuk sepeda lipat ini hanya mengandalkan yang di depan. Karena kalau yang belakang ada rak, tapi kan ini fungsinya kalau rak belakang untuk parkir seperti ini. Jadi rasanya nggak mungkin juga menurut saya kalau rak belakang diisi barang. Nanti pada saat sepeda berhenti, walaupun ada standar samping dia pasti akan jatuh si sepedanya. Pokoknya nggak nyaman lah. Nah jadi hanya mengandalkan satu bracket depan ini nih. Sementara satu bracket depan ini yang kita tahu ini kapasitasnya maksimal 10 kilo. 10 kilo itu dari pengalaman kita beberapa kali melakukan perjalanan cukuplah untuk bekal baju selama seminggu. Nah, cuma sekarang permasalahannya kalau khusus untuk tas lipat ini terutama yang brandnya Brompton itu harganya mahal. Kesatu harganya mahal, kendalanya. Berikutnya, rata-rata bentuknya itu tasnya itu diselempangin. Sementara kalau kita nyelempangin tas dengan bobot 10 kilo, itu sakit pundak kita. Sementara kan kendala yang sering dihadapi pada saat kita bawa sepeda ini ke dalam kereta, itu dari loket pemeriksaan tiket ke dalam stasiun tuh macam-macam. Ada yang bisa kita tinggal dorong tanpa dilipat, tapi ada juga beberapa stasiun yang nggak mau, jadi memang harus dilipat. Jadi otomatis kalau sepedanya dilipat, tasnya kan mesti dicopot. Supaya apa? Supaya kita juga nyaman ngedorong sepeda ini. Dan sepeda ini memang tidak dirancang untuk didorong sambil membawa beban. Ya kita takutnya rusak lah atau nanti ada apa-apa gitu loh. Nah berdasarkan pengalaman tadi akhirnya kita tuh nemuin solusi. Gimana caranya kita bisa bawa tas gede, kemudian bentuknya ransel, daypack lah, kapasitas 10-15 liter. Nah solusinya itu kita bikin nih, kita bikin rak. Kita bikin rak ini dengan langsung ada bracketnya. Jadi ini tinggal masuk, celep, kemudian ini karet fungsinya untuk ngikat. Nah ini tuh kita nyontek juga nih bikin rak ini. Karena sebetulnya ini tuh produk optionnya dari sepeda lipat merek Teren. Cuma ukuran ke atasnya yang punya Teren tuh lebih tinggi. Makanya ini kita pendekin supaya apa? Supaya handling nggak keganggu pada saat kita naik di sepedanya. Nah, ini ketemu solusinya. Jadi kita bisa bawa tas sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya nanti pada saat ini dimasukin seperti ini masuk. Ini kan cukup mepet nih. Kalau tasnya terlalu tinggi sehingga akhirnya handling keganggu, posisinya kita tidurin.
Supaya apa? Supaya handling nggak keganggu pada saat kita ngegenjot. Nah, terus solusi berikutnya, rak ini tuh buat kita gunanya cukup banyak. Selain kita untuk bawa tas sesuai dengan kebutuhan bekal kita, saya juga punya pengalaman. Kalau keluar kota itu kan sudah menjadi tradisi kita beli oleh-oleh kan. Sementara keluarga saya, keluarga istri itu kan keluarga besar. Sehingga akhirnya oleh-olehnya cukup banyak lah. Kalau dibawa sendiri nggak mungkin. Jadi pada saat itu berdasarkan pengalaman yang kita punya, kita beli oleh-oleh, kemudian kita kirim lewat jasa pengiriman. Nah permasalahannya dari toko ke jasa pengiriman itu kan ada jarak, mungkin ya 2-3 kilo. Nah rak ini nih berguna, rak ini berguna juga. Berguna pada saat membawa oleh-oleh, karena oleh-oleh kan biasanya sudah dalam bentuk kardus gitu kan, sebesar kardus mie instan, air mineral gitu. Nah ditaruh di sini gitu. Itu yang kita rasakan dengan manfaat dari rak ini gitu. Nah ini contohnya, saya akan bawa tas sebesar ini ya. Ini sebesar ini tinggal kita taruh di sini ya, tinggal kita taruh di sini. Ini kan besar ya, tuh kalau diberdiriin ini handling kita pasti akan keganggu. Solusi berikutnya, nah ini tidurin. Nah ditidurin kayak begini. Ini tinggal kita ikat, kemudian ini kita rapi-rapi ini tali-talinya supaya nggak nyangkut ke roda. Nah enaknya pada saat udah diikat, ini kan kita pada saat kita mau ngedorong sepeda masuk ke dalam gerbong gitu misalnya dari pemeriksaan tiket. Ini tinggal kita cabut nih. Ini tinggal kita cabut tas, berikut bracketnya. Itu biasanya saya nyusun gimana caranya. Bracket ini nempel di tas, tapi tetap kita masih bisa manggul. Fungsi ini tuh masih berjalan. Dan bisa tuh. Bisa kita siapkan seperti itu. Jadi tetap begitu beres turun langsung panggul. Beres panggul, nyampe tujuan, buka sepeda, udah tinggal masuk, celep. Berdasarkan ini aja, berdasarkan dudukan bracket ini aja, langsung tinggal kita genjot. Nah biasanya sebagai pengaman juga, tas ini begitu nempel di bracket, kita pakai cover. Supaya apa? Supaya ya ke satu lebih aman, yang kedua juga ya kan orang pada bingung gitu. Orang pada bingung, wah itu bawa tas gede banget gitu. Karena kalau ngelihat dari bentuk tasnya juga kan rata-rata tas Brompton tidur, nggak ada yang berdiri gitu. Nah ini kan beda sendiri. Ya kita tutupin aja lah biar untuk menutupi perbedaan tadi. Supaya enak juga dilihat lah gitu. Kemudian kalau misalnya lagi genjot di musim hujan, ada gerimis atau hujan kecil ya kita masih bisa terus jalan karena aman, perbekalan kita sudah ditutupi, waterproof lah tasnya. Nah itu sedikit pengalaman yang kita punya dengan perjalanan piknik membawa sepeda lipat. Mudah-mudahan informasi dan pengalaman ini bermanfaat buat teman-teman yang mau mengadakan perjalanan atau mencoba melakukan perjalanan piknik dengan membawa sepeda. Ya, terima kasih, gitu saja. Assalamualaikum. Ya, seperti ini yang saya maksud dengan fungsi dari raknya. Dan ini sudah nempel rak dan tasnya. Tinggal sebentar lagi mau coba kontrol barang-barang bawaan dan kita tutup pakai cover tasnya. Saya juga bawa tas kecil yang saya gantungkan di stang karena kalau goes walaupun nggak jauh
Tapi nyelempangin tas saya pribadi nggak terbiasa, sakit badan. Jadi gantungin aja selagi bisa digantung sih. Nah ini yang dipakai sama istri. Jadi kita akan bawa 2 sepeda untuk piknik kali ini ke Cirebon. Nah ini kita udah siap jalan. Tampilannya seperti gini jadinya. Kalau roda di depan, dari belakangnya kayak gini. Ya. Tas tangnya diselempangin aja karena begitu diisi beban berat tas, sepedanya nggak imbang kok keloyongan. Ini soalnya kurang lebih berat tas ini sekitar 9 kilo. Jadi mesti gimana caranya kita peringan sedikit bebannya supaya tetap stabil dikendarainya. Makanya tas stangnya kita pindahin. Ya, seperti ini gambarannya buat yang mau piknik dengan membawa sepeda lipat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat yang punya rencana untuk berlibur sambil bawa sepeda. Oke, terima kasih.